Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Erni Puspita Pribawati dari SD Negeri Sukaraja 1 CGP Angkatan 11 Kabupaten Sukabumi. Pada video kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Berikut adalah penyebaran pemahaman kepada rekan guru di SD Negeri Sukaraja 1. Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Sukaraja 1, Bapak Danut SPD, Dewan Guru yang saya hormati, terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa dicurahkan kepada baginda tercinta Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, pada hari ini, hari Senin 26 Agustus 2024, kita bisa berkumpul bersama dalam acara diseminasi budaya positif. Dan acara yang akan disajikan pada kesempatan ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN Sukaraja 1, yang keempat adalah ini sebagai acara inti, yaitu diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Erni Puspita Pribawati SPD. Yang kelima lain-lain, dan yang keenam adalah ditutup dengan doa. Baiklah, yang hari ini yang kami hormati, kita buka saja acara ini dengan pembacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Intarsi SPD. Kepadanya kami persilakan dan hadirin dimohon untuk berdiri. Sepatunya lu aja. Indonesia tanah airku, kandung padamu. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN Sukaraja 1. Kepada Bapak Danut SPD disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Bapak dan Ibu guru hormati, alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat berkumpul di ruangan ini untuk mengikuti acara diseminasi budaya tersebut yang merupakan tugas daripada calon guru penggerak. Mudah-mudahan acara yang akan kita laksanakan pada hari ini mendapatkan ridho dan bimbing Allah SWT. Bapak dan Ibu nanti acara diseminasi budaya positif ini merupakan salah satu tugas yang harus dilaksanakan oleh calon guru penggerak. Yang alhamdulillah dari SD kita salah seorang guru yaitu Ibu Erni dapat mengikuti CGP ini yang merupakan angkatan ke-11. Nah, saya sebagai kepala sekolah sangat mendukung acara yang seperti ini, dan ini merupakan akan nanti itu menjadi motivasi bagi bapak dan ibu yang lainnya ke depannya untuk mengikuti calon guru penggerak, karena memang kita pada hari ini di dunia pendidikan itu ada hal-hal yang perlu kita laksanakan, yang perlu kita ikuti. Di antaranya adalah menjadi calon guru penggerak yang manfaatnya barangkali sangat bermanfaat bagi kita, sangat berguna bagi kita. Nah, baru seorang saja yang mengikuti guru CGP, alhamdulillah ini kita semua sudah bergerak untuk maju semuanya. Ini sekali lagi jadi contoh dan mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita semua. Bapak dan Ibu, acara diseminasi budaya positif ini sesuai dengan pengertiannya adalah suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok untuk memperoleh pengetahuan informasi yang akhirnya nanti itu timbul kesadaran dari Bapak dan Ibu sebagai peserta diseminasi ini selanjutnya dapat memanfaatkan apa yang pengetahuan yang diinformasikan oleh calon guru penggerak ini, yang barangkali ini merupakan hasil daripada penelitian daripada calon guru penggerak itu sendiri. Barangkali Bapak dan Ibu itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya adalah acara inti yaitu diseminasi budaya positif yang akan dibawakan oleh Ibu Erni Puspita Pribawati SPD. Silakan mari kita simak sama-sama pemaparan apa itu diseminasi budaya positif, apa itu manfaatnya dan apa tujuannya. Mari kita simak bersama-sama pemaparan dari Ibu Erni Pribawati SPD. Padanya kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Sukaraja 1 yang saya hormati dan saya cintai, rekan-rekan sejawat SD Negeri Sukaraja 1. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu guru semuanya pada hari ini Senin 26 Agustus 2024 pada kegiatan diseminasi budaya positif. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita menjadi salah satu umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru semuanya yang hari ini harusnya mungkin sudah bisa beristirahat tetapi masih dengan semangat mengikuti kegiatan kali ini. Masih semangat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Apa kabarnya hari ini Bapak Ibu guru semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allah. Nah, pada kesempatan
kali ini saya akan menyampaikan diseminasi budaya positif. Ini merupakan salah satu tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Sukabumi, yaitu di modul 1.4 tentang budaya positif. Meskipun ini adalah tugas saya, mudah-mudahan setelah kita semua mengikuti kegiatan ini dapat menambah wawasan kita semua tentang budaya positif yang nantinya bisa kita terapkan baik di kelas maupun di sekolah, serta dapat mewujudkan visi daripada sekolah kita, yaitu mewujudkan generasi yang berakhlakul karimah, berprestasi, serta cinta lingkungan. Ya, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Untuk kegiatannya kita santai saja karena tidak akan mengurangi nilai apapun. Jadi ini hanya berbagi gitu ya. Diseminasi itu istilah daripada berbagi atau sharing atau pemaparan seperti itu ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Nah, sebelum kita memasuki ke intinya ya, ada beberapa pertanyaan tematik yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Ibu guru semuanya. Yang pertama, apakah Bapak Ibu guru di sini setuju apabila pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Menurut Bapak Ibu bagaimana? Setuju atau tidak Bapak Ibu? Setuju? Siapa yang setuju silahkan angkat tangannya. Ya, mendisiplinkan ya. Yang tidak setuju ada atau tidak? Semuanya sepakat setuju? Setuju. Oke, yang kedua, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi murid. Setuju atau tidak? Semuanya setuju? Sepakat. Oke, nah ada yang tidak setuju Bapak Ibu? Pak Nuna setuju atau masih ragu-ragu? Setuju. Ya. Yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap murid yang bermasalah. Setuju? Setuju semuanya? Alhamdulillah sepakat semuanya ya Bapak Ibu. Yang keempatnya, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju juga. Jadi semua 4 pertanyaan ini Bapak Ibu guru setuju semuanya? Boleh, boleh. Tidak setuju juga boleh ya. Boleh, itu berdasarkan hati nurani dan pemikiran masing-masing. Tidak harus mengikuti teman setuju, saya ikut setuju juga, tidak ya. Jadi bebas kita memilihnya. Baik, apakah jawaban dari Bapak Ibu guru ini sesuai dengan budaya positif tadi atau tidak ya? Nanti kita bisa mendapatkan jawaban setelah pemaparan ini selesai. Kita lanjutkan ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang positive mindset atau pikiran yang positif ya. Pikiran positif salah satunya itu adalah dengan budaya positif. Apa sih budaya positif itu? Nah, budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, di sini kira-kira nilai-nilainya yang diterapkan nilai-nilai yang baik atau nilai-nilai yang tidak baik ya Bapak Ibu? Pasti nilai yang baik yang akan diterapkan serta diwujudkannya. Seperti apa sih nilai-nilai yang baik itu? Contohnya coba ada yang tahu? Pasti tahu semuanya. Nilai-nilai positif itu seperti apa sih? Disiplin, betul. Apalagi? Patuh pada aturan. Selain itu apa lagi yang biasa kita terapkan terhadap anak-anak? Budayakan S5. Apa Bu itu S5 Bu? Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Betul ya, betul. S5, senyum, salam, sopan, dan santun. Bukan S3 ya Bu ya. Jadi S5 biar lebih lengkap. Iya betul. Nah, betul sekali ya. Jadi nilai-nilai universal tersebut tadi seperti yang disebutkan Bu Nina, ada disiplin, kemudian mematuhi aturan seperti yang dikatakan oleh Bu Eti, juga ada S5 dan lain sebagainya, ada jujur ya, kemudian ada tanggung jawab dan lain sebagainya. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, di sini untuk menciptakan budaya positif nanti ada konsep-konsep inti yang akan saya sampaikan di sini. Yang pertama itu ada perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan,
Ada motivasi perilaku manusia, ada keyakinan kelas atau sekolah, kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol seorang guru, serta segitiga restitusi. Nah, dari kesekian konsep inti, adakah yang merupakan kata-kata asing yang belum kita dengar Bapak Ibu guru? Mana kira-kira yang belum Bapak Ibu guru mengerti di sini? Keyakinan kelas, kata Bu Mimin, keyakinan kelas dan sekolah. Kemudian apa lagi? Segitiga restitusi. Ya, jadi ini merupakan salah satu istilah yang asing bagi kita, tetapi sebenarnya kita itu sudah menerapkan. Hanya istilahnya kita tidak atau belum mengetahuinya ya, karena sekarang itu banyak istilah-istilah yang baru ya Bapak Ibu, yang kadang kita tidak mengerti tetapi kita sudah pernah melakukannya. Kita lanjutkan. Nah, ini ada sebuah permainan, cobalah buka ya. Ini boleh dengan teman sebaku, boleh juga hanya dengan diri sendiri ya. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A dan teman Anda adalah B. Nah, tugas Anda adalah menggenggam tangan Anda, yang di dalam genggaman Anda adalah ada sesuatu yang sangat berharga ya. Ada sesuatu yang sangat berharga yang harus Bapak Ibu guru genggam betul-betul. Kemudian teman Anda atau rekan Anda yang sebelahnya mencoba untuk membukanya dengan sekuat tenaga, dengan boleh caranya dengan mengkritik, dengan merayu, dengan mengintimidasi, atau dengan memarahinya, atau bahkan dengan menawarkan uang agar Bapak Ibu guru mau membuka genggaman tangan Bapak Ibu guru. Silakan, boleh dicoba Bapak Ibu guru. Boleh, silakan dipraktekkan dengan teman sebahunya, atau kalau yang sendiri boleh dengan tangan sendiri, menggenggam tangan sendiri, tangan sendiri yang satunya membukanya. Coba. Nah, ya Pak Ruy, coba dengan Pak Nurul. Ya. Boleh dengan menawarkan uang, boleh. Tapi dia bisa membukanya. Ya kan, oh, betul sekali ditawarkan. Oh iya, betul. Bagaimana, ada yang terbuka atau tidak? Tetap dipertahankan. Kenapa kita harus mempertahankan genggaman tangan kita? Mempunyai nilai, mempunyai harga diri. Kenapa lagi? Kenapa Pak Rus? Tanggung jawab sesuatu yang digenggam, sesuatu yang saya genggam tidak boleh dilihat sama orang lain. Sesuatu yang saya digenggam tidak boleh dilihat sama orang lain. Oh, ada unsur rahasianya katanya ya. Karena saking berharganya. Karena saking berharganya. Betul ya Bapak Ibu guru. Jadi tidak ada yang membukanya. Tetapi mungkin tidak Bapak Ibu guru, tangan Bapak Ibu guru bisa dibuka. Bisa. Sama si dia. Sama apa? Iya. Ya, bisa, berarti mungkin ya. Bisa mungkin, bisa tidak. Nah, mungkin atau tidaknya tangan Bapak Ibu guru itu membuka, apakah karena pengaruh dari luar atau karena kontrol dari diri sendiri? Karena kontrol dari diri sendiri. Oh, kata Pak Mul karena candel jadi membuka sorangan. Ya, nah, membuka itu candel juga karena Pak Mul sendiri atau karena orang lain? Karena dalam diri sendiri pengen membukanya ya, betul sekali. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu guru. Nah, ini dari percobaan yang tadi ini akan menimbulkan sebuah pergeseran paradigma ya. Menurut teori kontrol Dr. William Glasser, dulu itu ilusi guru bisa mengontrol murid.
Betul atau tidak, Bu? Kita itu berpikiran kalau kita itu bisa mengontrol murid kita mengikuti keinginan kita, betul? Betul ya. Tetapi sebenarnya iya atau tidak? Sebenarnya tidak ya. Sebenarnya berarti murid mengontrol dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, penguatan positif tadi yang seperti adanya penghargaan itu dapat efektif serta bermanfaat bagi murid tersebut. Iya atau tidak, Bu? Sebenarnya iya atau tidak ya? Nanti kita lihat ya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang lain merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya, ilusi. Jadi pikiran kita itu beranggapan kalau kritik yang kita buat kepada rekan sejawat atau kepada murid-murid kita itu dapat menguatkan karakter. Jadi anak itu tambah kuat. Bisa iya, bisa tidak, atau mungkin bahkan menyakiti hati anak-anak ya, membuat anak menjadi down. Jadi akhirnya tidak mau masuk sekolah, ya seperti itu. Nah, kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita sebagai orang dewasa memiliki hak memaksa murid-murid kita untuk melakukan hal sesuai yang kita inginkan. Betul atau tidak, Bapak? Bu Guru? Iya atau tidak? Tidak ya. Oke, siap. Kita lanjutkan. Nah, ini bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respons kepada pendekatan teori kontrol ya. Ini ada paradigma stimulus respon, berarti seseorang itu melakukan suatu kegiatan karena adanya stimulus ya. Stimulus itu rangsangan dari luar, sehingga dia akan merespon rangsangan tersebut untuk melakukan suatu kegiatan. Nah, ini akan berubah kepada pendekatan teori kontrol, yaitu kontrol pada dirinya sendiri. Nah, ini ada perbedaannya ya Bapak Ibu. Ini ada banyak perbedaannya, saya bacakan. Stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Kita merasa kebutuhan kita itu sama, iya atau tidak Bapak Ibu? Iya, sama atau tidak ya? Tidak. Tetapi di teori kontrol mengatakan realitas atau kebutuhan kita itu berbeda-beda. Seperti makanya sekarang ada pembelajaran berdiferensiasi. Mengapa? Karena kebutuhan setiap murid itu berbeda-beda. Iya, kalau yang dulunya stimulus kontrol sekarang beralih kepada teori kontrol. Kemudian yang keduanya, semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Sama, misalnya Bu Ina dengan Bu Sri pasti memiliki gambaran kelas yang berbeda. Bu Ina mah pengennya, saya pengennya kelas bersih, nyaman, tertib. Kalau Bu Sri misalnya, saya mah pengennya kelas itu berwarna-warni, kemudian anak-anaknya aktif misalnya. Jadi gambaran setiap orang itu berbeda-beda. Kemudian stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita bisa tidak enggak Bapak Ibu mengubah orang lain agar pandangannya sama? Tidak ya? Ya. Menurut teori kontrol pun seperti itu. Jadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita berusaha memahami orang lain ya Bu. Kemudian yang ketiganya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya tidak Bapak Ibu Guru? Iya ya, kita sedang lihat seperti itu. Padahal semua perilaku memiliki tujuan. Ada tujuan sendiri-sendiri. Misalnya ada anak yang di kelasnya misalnya tidur-tiduran, guru mungkin mencari perhatian dari Bapak Ibu gurunya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Padahal di teori kontrol berpendapat bahwa hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol bagaimana kita ya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain ya, karena
kontrol diri hanya ada pada diri sendiri. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, betul ya. Ketika kita membujuk sudah gagal, akhirnya kita memaksa murid kita. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ketika ada kolaborasi antara guru dan murid, antara guru dengan guru, maka akan menciptakan suatu pilihan-pilihan baru yang dapat menyelesaikan masalah. Kemudian model berpikir menang dan kalah itu pada stimulus respon. Guru mah selalu menang daripada murid misalnya. Tetapi kalau di teori kontrol, model berpikirnya menang-menang atau win-win solution ya. Jadi semuanya harus dapat menyelesaikan permasalahan yang terbaik. Kita lanjutkan ya. Nah, apa sih sebenarnya disiplin positif itu? Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, jadi begini ya, berarti disiplin positif itu berasal dari diri sendiri atau karena adanya stimulus dari pihak luar? Kalau dari diri sendiri ya, karena di sini ada kata kuncinya menumbuhkan kesadaran ya, serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa karena sogokan, ancaman maupun hukuman. Kita lanjutkan. Nah, ini yang tadi ya Bapak Ibu guru semuanya, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal ini sebenarnya sudah ada di dalam profil pelajar Pancasila. Betul. Ada berapa ya Bapak Ibu guru? Ada 6 seperti yang biasa dinyanyikan oleh Bu Eti ya, sama Bu Sri di kelas ya. Sudah hafal Bu Et? Sudah hafal, boleh dinyanyikan sebentar? Ya, mari kita sama-sama menyanyikan profil Pancasila. Ini loh. Semuanya ya, 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa, dan akhlak yang mulia. Bilang ya, 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih. Tepuk tangan dulu ya buat ibu kita yang sedang menyanyi. Ya, jadi ada 6 ya Bapak Ibu. Yang pertama itu ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua ada berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong. Ada kreatif serta bernalar kritis dan mandiri. Jadi ada 6 profil pelajar Pancasila yang harus kita wujudkan ya di dalam kehidupan sehari-hari anak-anak murid-murid kita semuanya di kelas. Kita lanjutkan. Nah, ini ada motivasi perilaku manusia. Mengapa sih seseorang itu melakukan perilaku tertentu? Jadi di sini ada 3 ya. Ada 3 motivasi yang mendasari manusia melakukan sesuatu. Yang pertama, ada menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, menurut Bapak Ibu guru hebat di sini, yang mana kira-kira motivasi perilaku Bapak Ibu guru? Apakah yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Menghargai ketidaknyamanan orang, menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Oke, tepuk tangan, betul sekali ya. Nah, kalau tetapi kebanyakan murid-murid kita melaksanakan suatu disiplin positif karena adanya imbalan. Karena saya biar dapat penghargaan, biar dapat bonus, biar dapat hadiah dari ibu guru, saya mau datang paling awal misalnya seperti
seperti itu. Atau misalnya saya takut nanti dihukum sama Bu Mimin di kelas menulis banyak, misalnya saya mau duduk aja dia, misalnya seperti itu ya Bapak Ibu guru. Iya, tetapi yang paling tepat tadi seperti yang Bapak Ibu guru sampaikan, menghargai diri menjadi orang yang mereka inginkan. Misalnya kita sebagai ASN ya, misalnya saya mau masuk terus takut nanti tunjangannya tidak cair misalnya. Ya betul, tidak bagus. jadi mungkin salah satunya itu manusiawi juga ya Bapak Ibu guru ya, kita ada rasa ketakutan, tetapi kita pasti sudah ada di level yang ketiga, menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan, bukan karena adanya suatu tunjangan dan lain sebagainya. Kita lanjutkan. Nah, ini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bisa terbaca atau tidak ya Bapak Ibu guru? Kecil sekali ya, sepertinya bisa terbaca ya. Kalau dibacakan terlalu banyak, yang bisa terbaca aja. Kira-kira Bapak Ibu guru mau memilih hukum yang paling bagus yang mana? Hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Tadi konsekuensi, ya, Abang memilih konsekuensi. Yang lain bagaimana? Bu Lina memilih restitusi. Kemudian Pak Nunu memilih apa? Restitusi, bukan Bu Fitri ya, restitusi ya. Oh ini di rumah, iya. Restitusi, ada yang lain memilih apa? Bu Rina? Restitusi. Bapak-bapak sekolah mau memilih apa? Restitusi, ya baik ya. Jadi memilihnya restitusi, atau betul atau tidak ya. Nah ini karena banyak perbedaannya di sini, banyak sekali. Nanti bisa kita di lain waktu dipelajari ya, atau di PMN. Kita lanjutkan saja. Nah, ini ada ringkasannya. Ringkasan tadi antara perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Contohnya yang tidak terencana, pagi-pagi ada anak yang datang terlambat, di pintu gerbang Pak Ur sudah menunggu misalnya. Gitu ya. Misalnya ada sarapan. Siapa yang bilang? Oh, Rido, kenapa kamu terlambat? Misalnya, pakai sepatu putih lagi, cepat, lepaskan, lari 100 kali lapangan, misalnya begitu. Itu kan hukumannya tidak terencana. Kemudian yang keduanya konsekuensi. Konsekuensi itu bersifat terencana, sudah disepakati, tetapi bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru. Misalnya ada anak yang datang terlambat, kan sudah ada kesepakatan, misalnya datang tepat waktu, tetapi anak tersebut terlambat. Bu guru yang memutuskan, karena kamu datang terlambat, maka kamu harus menulis kata-kata saya akan datang tepat waktu sebanyak 100 baris misalnya. Nah itu namanya konsekuensi. Kemudian yang ketiga ada restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat dan lebih baik. Gitu ya. Jadi perbedaannya sekarang Bapak Ibu guru hebat sudah tahu apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, dan apa itu restitusi. Jadi yang paling tepat yang mana Bapak Ibu guru? Restitusi. Kita lanjutkan. Nah, kita pilih apakah ini konsekuensi atau hukuman. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Maksudnya hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, betul. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ini bersifat fisik, betul. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis.
Konsekuensi, betul. Yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Yang lanjut, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Konsekuensi atau hukuman? Ada yang menjawab hukuman, ada yang konsekuensi. Yang mana? Hukuman ya, karena tidak terencana dan bersifat izin. Iya, oh gitu ya. Membersihkan WC karena merusak pensil teman. Konsekuensi. Iya, membersihkan pelajaran ya. Yang mana ini? Yang mana? Ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. Lari keliling lapangan karena terlambat 10. Oh ini ada yang tidak terbaca ya. Lari keliling lapangan karena terlambat 10 kali pada saat pelajaran olahraga. Itu sebenarnya ya kurang, mohon maaf ya. Kalau pelajaran olahraga disuruh lari keliling lapangan, kira-kira konsekuensi atau konsekuensi? Iya. Iya, karena masih linear ya, masih linear, betul. Kita lanjutkan ya. Nah, dihukum oleh penghargaan. Apa iya sih Bapak Ibu guru, penghargaan bisa menghukum murid atau menghukum kita? Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kalau penghargaan mungkin jangka pendek itu bagus ya Bu, tapi kalau jangka panjang mungkin bisa menjadi tidak bagus karena anak-anak ketergantungan nanti melakukan segala aktivitas karena penghargaan. Betul, iya. Kemudian penghargaan tidak efektif, betul atau tidak ya? Bisa jadi, ya. Kemudian penghargaan bisa merusak hubungan, apakah betul? Bisa tidak? Misalnya ada anak yang ada itu mulu yang dapat hadiah, jadi membuat anaknya merasa iri, jadi menjauh dari anak tersebut, berarti itu bisa merusak hubungan. Iya. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, betul atau tidak? Ya mungkin karena melakukan segala sesuatu karena penghargaan, jadi asal-asalan yang melakukannya. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas, betul atau tidak? Betul, bisa jadi karena misalnya dikasih penghargaan bukannya tambah bersemangat, menambah kreativitas, tetapi stagnan di situ-situ aja. Dan saya mah sudah dapat penghargaan, udah aja lah gitu misalnya ya. Kemudian penghargaan bersifat menghukum, apakah betul? Bisa atau tidak ya Bapak Ibu guru? Bisa, iya bisa enggak. Misalnya yang dikasih hadiah hanya yang juara satu saja, yang keduanya tidak. Jadi yang juara kedua merasa menjadi terhukum. Aku nggak dapat hadiah sih, padahal aku kan juara kedua misalnya ya. Kemudian motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Nah ini yang paling bagus itu melakukan atau berdisiplin itu adalah berasal dari motivasi intrinsik karena kesadaran diri sendiri, bukan karena pengaruh dari luar dan sebagainya. Kita lanjutkan. Nah ini, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang bisa menjawab, yang rajin membuka PMM mungkin bisa menjawabnya ya. Kenapa sih keyakinan kelas tadi seperti Bu Mimin bilang, kata beliau itu keyakinan, apa sih keyakinannya? Kita masih asing dengan istilah tersebut. Ada yang bisa menjawabnya? Keyakinan seperti apa sih? Peraturan itu seperti apa sih? Ya, kalau keyakinan biasanya berasal dari mana ya? Kesepakatan bersama. Dari kesepakatan bersama. Misalnya mau berdoa kalian menurut saya kalau keyakinan itu kesepakatan bersama, misalnya bisa sekali diterapkan di kelas itu ya. Kalau mau berdoa kita bikin kesepakatan yuk. Kalau yang ketika berdoa ngobrol atau tidak berdoa kasih hukuman enggak? Kasih hukuman Bu, apa hukumannya? Misalnya disuruh berdiri di depan gitu. Jadi kalau nanti ada anak yang melanggar itu, dia langsung sama temannya disuruh berdiri di depan. Itu keyakinan kelas.
Kalau peraturan kelas itu peraturannya saja dibuat oleh guru untuk dilaksanakan oleh guru dan siswa. Menurut saya begitu. Terima kasih. Oke, baik, tepuk tangan untuk buat Bu Ina yang sudah menjawabnya. Menurut Bu Ina, keyakinan kelas itu dibuat oleh kesepakatan bersama, sedangkan peraturan kelas itu dibuat oleh guru tetapi dilaksanakan untuk bersama. Apakah jawabannya sudah tepat? Kita lihat ya. Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Nah, ini sebagai gambarannya biar kita nanti bisa menjawab pertanyaan yang tadi sudah dijawab oleh Bu Ina ya. Kemudian, nah ini jawabannya apa ya Bapak Ibu? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Agar apa sih kita memakai helm? Selamat. Terlindungi dari apa lagi? Angin. Iya. Kalau celaka aja ya. Tapi jadi sepakat mencegah apa Bang? Oh iya, jadi kalau misal terjadi kecelakaan melindungi kepala, berarti itu untuk menjaga keselamatan. Jadi yakin ya Bapak Ibu di sini memakai helm itu karena untuk menjaga keselamatan. Ya, jadi yakin ya. Yakin tidak? Yakin. Nah, itu berarti keyakinannya itu. Ya, keyakinan bersama berarti sepakat kalau kita memakai helm itu agar selamat. Tetapi kalau misalnya kita memakai helm, Pak Nuno pakai helm nanti bisa ditilang polisi. Nah itu berarti bukan keyakinan ya, bukan dari diri sendiri, tetapi karena peraturan, betul. Iya. Tapi kita masih suka seperti itu ya, bukan karena agar selamat dan karena memang kita butuh memakai helm, tapi karena takut ditilang polisi lumayan 100.000 itu misalnya ya. Kemudian yang kedua, tidak apa-apa ya. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kenapa ya? Menjaga kebersihan, betul sekali. Seperti hadis Rasulullah ya. Jadi kebersihan adalah sebagian daripada iman. Iya betul sekali. Tepuk tangan dulu buat Nah itu ya. Jadi kalau peraturan itu seperti tadi yang sudah disebutkan oleh Bu Ina, peraturan itu berasal dari kalau di sekolah ya berarti dibuat oleh sekolah atau oleh guru. Tetapi kalau keyakinan itu dibuat oleh murid bersama oleh guru dan disepakati kemudian dijalankan, dilaksanakan bersama-sama. Dua-duanya senang. Oh iya, jadi seperti tadi ya, win-win solution, bukan ada menang atau kalah. Tapi menyenangkan. Menang dan menang, menyenangkan kedua belah pihak, disepakati bersama, betul sekali. Kita lanjutkan. Nah ini. Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa serta bersifat universal, jadi umum tadi ya. Misal ada gotong royong tadi yang ada nilai-nilai universal ya. Kemudian yang keduanya, peraturan biasanya dibuat oleh guru bersifat satu arah, betul ya. Jadi hanya mungkin menguntungkan pihak guru saja. Misalnya mau tidak mau harus dilaksanakan karena kalau tidak terjadi hukum, betul. Jadi jawaban dari Bu Ina tadi betul sekali. Tepuk tangan buat Bu Ina. Kita lanjutkan. Nah ini prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama tadi ada Bu Mimin yang belum paham ya atau belum mengetahui tentang apa itu keyakinan kelas. Tadi kan sudah disampaikan ya kalau keyakinan kelas dibuat oleh murid dan guru. Ya, yang pertama mempersilahkan warga sekolah atau siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Misalnya
Di kelas seperti kemarin saya sudah membuat keyakinan kelas ya, di kelas 2 masing-masing anak mendapatkan satu kertas untuk menuliskan keyakinannya, hanya satu orang satu saja karena satu kelas itu kan banyak ya, 43 orang. Kemudian mencatat semua masukan. Kemudian setelah anak-anak mencatatnya pada selembar kertas, kita tempelkan di depan, semuanya ditempelkan satu persatu. Kemudian kalau masih ada yang menggunakan kalimat negatif, diganti dengan kalimat positif karena keyakinan itu harus bersifat positif ya, seperti tadi ya, mindset positif. Nah kemudian tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan kelas atau sekolah. Nah kita tinjau satu persatu, harus dibaca apa keinginan siswa tersebut sih. Kemudian kita baca, kita tinjau kembali, kemudian kita susun menjadi sebuah keyakinan kelas. Kemudian tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun. Nah keyakinan ini hanya 3-7 saja, tidak usah banyak-banyak karena keyakinan harus diterapkan di dalam kelas atau sekolah. Tapi jangan satu aja, nanti tidak mewakili, hanya misal menjaga kebersihan, berarti hanya bersih aja keyakinannya, sedangkan ketertiban dan lain-lain tidak terjaga ya. Kemudian meninjau dan menyetujui dengan menandatanginya. Kalau sudah tersusun, anak-anak disuruh menandatangani keyakinan tersebut agar lebih legal ya, bisa dipertanggungjawabkan, harus ada tanda tangan. Bagaimana Bu kalau misalnya kelas 1 makan belum bisa tanda tangan ya? Boleh dengan nama atau boleh dengan cap jempolnya ya. Saya tadi sudah membuatnya seperti ini. Ini sebenarnya tadinya tidak begini ya Bu, di tulisan anak-anak, kemudian saya susun menjadi tulisan biar lebih menarik ya, biar lebih jelas. Nah ini ada cap jempol anak-anaknya. Sebenarnya kemarin sudah tanda tangan, tapi bukan tanda tangan, hanya menulis nama karena pada ibu nggak bisa tanda tangannya gitu ya. Makanya hanya menulis nama, tetapi sudah dikasih ini contoh keyakinan kelasnya. Kemudian keyakinan kelas nanti ditempel di dinding yang udah dibaca, misalnya di sini. Jangan sampai ditempelnya di atas sana, nanti tidak terbaca oleh anak dan akhirnya anak-anak lupa dengan keyakinannya. Jadi misalnya di depan di sini yang udah terbaca, biar kita juga mudah mengingatkannya. Apalagi anak-anak kelas bawah, meskipun sudah membuat, tetapi masih tetap belum melaksanakannya dengan sepenuh hati, begitu ya Bapak Ibu Guru. Kemudian kita lanjutkan. Nah ini ada contohnya, masih muter ya. Ini diawali dengan menjelaskan dulu apa itu keyakinan kelas kepada anak-anak. Muter ya Bapak Ibu Guru, tidak apa-apa, kita lanjut aja. Nah ini yang sudah ditempel oleh anak-anak, sebenarnya ini ada prosesnya, soalnya panjang videonya hampir 1 jam, jadi muternya keberatan. Nah ini kemudian, nah setelah tertempel akhirnya dipisah-pisah ya, dipisah-pisah di sini nih. Yang tertempel di sini yang mewakili, kalau yang sama-sama dan yang masih menggunakan kalimat negatif kita pindahkan ke sebelah sini, nanti diganti dengan kalimat yang positifnya. Kemudian, nah sudah ya. Nah itu seperti itu prosesnya. Jadi sampai kalau sudah jadi nanti ditempel di depan kelas. Ada yang sudah membuat Bapak Ibu Guru hebat? Ada sudah yang membuat? Oh Pak Nurul sudah membuat ya? Ya sudah ada di tempelan, tapi apakah Pak Nurul membuatnya dari anak-anak atau Pak Nurul sendiri yang membuatnya? Kalau disepakati bersama, tetapi bukan menulis sendiri ya awalnya. Nah nanti berarti kalau itu berarti masih separuh-separuhnya 50% gitu. Jadi belum 100%. Betul, iya karena setiap hari suka misalnya kan beberapa saya biasanya yang membuang sampah sembarangan, misalnya dikasih hukuman gitu. Tapi perlu dikasih gambar-gambar gitu, tapi pelakuannya suka itu diterapkan di rapat kelas. Iya. 50.000. Insya Allah ya Bapak Ibu sudah menerapkan semuanya. Penerapannya suka
Suka ya. Tetapi kalau keyakinan Mas itu satu kuncinya harus dari anak sendiri yang mencatatnya terlebih dahulu ya. Jangan kita sudah menyusul dulu, nanti dikasih tahukan kepada anak, disepakati. Nah itu berarti masih 50% gitu, karena bukan dari keinginan anak. Tetapi kalau anak yang suruh nulis sendiri, suruh membayangkan kelas seperti apa yang dicita-citakan, nanti mereka akan menulisnya dengan kesadaran sendiri gitu, baru kita sepakati bersama-sama. Nah ini kemudian mudah-mudahan sebentar lagi ya sudah pada lelah atau masih semangat? Masih semangat. Apa yang semangat dulu boleh? Boleh ya. Tepuk semangat. Mudah-mudahan kita kamu sudah semangat belum? Semangat ya. Semangat. Nah ini kita sebagai seorang guru memiliki 5 posisi kontrol ya. Ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, dan ada manajer. Nah Bapak Ibu guru ini pengen posisi kontrol yang mana? Apakah 5-5-nya atau pilih salah satu? Pilih coba, Pak Nunu tolong dibagikan, tulis salah satu keinginan Bapak Ibu guru sebagai posisi kontrol yang mana sih yang diinginkan. Boleh bebas, tidak harus penghukum, Bu. Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Ya, jadi ada 5 posisi kontrol kita ya. Gitu. Sebenarnya sudah biasa melakukan ini nih, tetapi kita belum tahu istilah-istilahnya. Saya berada di posisi mana sih? Apakah saya berada di posisi pembuat? Apakah membuat merasa bersalah, atau teman, atau pemantau, atau manajer? Atau 5-5-nya kita pernah melakukannya. Tetapi pilih salah satu yang paling satu saja dan berikan alasannya. Kenapa sih Bapak Ibu guru memilih misalnya saya mah posisi kontrolnya harus sebagai teman? Itu alasannya kenapa? Alasannya nanti dijelaskan, boleh. Tidak usah dikumpulkan, disimpan dulu. Oke. Disimpan dulu ya. Silakan memilih salah satu saja. Pilih salah satu yang paling tepat, yang paling Bapak Ibu guru sering lakukan yang mana? Bapak Ibu guru hebat bisa mengetahui saya ada berada di posisi mana sih? Nah ini penghukum ya Bapak Ibu. Kita perhatikan baik-baik posisi penghukum seperti apa sih? Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Tanggal 2 ya. Tanggal 2 murid kan? Saya Sudah saya pemalas. Sudah kamu kapuk sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket. 2 kali. tanggal 2 ya. Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang keliling lapangan basket, 5 kali lihat. Biar pergi sana ke lapangan basket. Alasannya apa? Nah itu ya, itu adalah posisi sebagai penghukum. Kita lanjut ke video selanjutnya. Nah ini, posisi pembuat merasa bersalah.
Ganti ya si Buyut bukan. Oi. Apalagi. Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Terlambat lagi. Nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Mesti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, berkali jangan bikin ibu susah lagi nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Sekolah galak. Nah itu ya, posisi guru sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi membuat anak itu semakin malu dan merasa bersalah dengan kata-katanya ya. Kita lanjutkan. Nah ini, sebagai posisi seorang teman. Jangan boleh dia pasti. Orang boleh dia. Dia boleh kan? Kita buat gimana dengan Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya belum membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak terkejar Bu. Ya udah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah itu adalah posisi kontrol guru sebagai seorang teman ya. Jadi karena ini contohnya adalah anak-anak SMA bukan anak SD ya. Jadi ada kayak perbedaannya sedikit seperti benar-benar dengan teman ya. Gitu. Ayo Naren katanya ya. Gitu. Kemudian kita lanjutkan. Nah ini ada posisi sebagai pemantau atau monitor. Kedolingnya. Kulina ke santun dia, kalau ada. Aduh Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Nah itu posisi kontrol sebagai seorang pemantau atau monitor, dan yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Nah ini manajer, bukan seperti manajer yang ada di perusahaan ya, pasti itu mah lebih lagi. Harus majulah pas bulan sih majulah bulan. Apa boleh bilang? Aduh. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat.
Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Nek? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, Semua menanyakan keyakinan yang sudah disepakati, kemudian setelah menanyakan keyakinannya, mencarikan solusi atau membuat solusi bersama-sama agar Naren tersebut tidak terlambat lagi hadir ke sekolahnya. Ya, jadi ada tadi namanya mencarikan solusi gitu dengan tadi siapa yang ada di rumah gitu, kemudian siapa yang bisa membangunkan kamu atau memasang alarm dan lain sebagainya. Kita lanjutkan. Nah ini. Jadi ada beberapa perbedaan. Penghukum membuat merasa bersalah teman, ya. Kemudian selanjutnya nanti ada manajer dan pemantau. Kalau penghukum itu menghardik, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang, membentak, serta memberikan hukuman fisik atau verbal. Dampaknya apa? Anak menjadi pendendam, tidak menyukai guru atau mapel tertentu ini ya. Kemudian membuat merasa bersalah, suaranya lembut, namun menyakitkan atau menyalahkan siswa tadi. Kamu lagi nare gitu katanya tadi, lembut tetapi menyakitkan gitu ya. Kemudian guru menyatakan kesalahan pada siswa dan guru menderita. Nare jangan melakukan seperti itu, nanti ibu yang dimarahi oleh bapak kepala sekolah gitu ya. Kemudian dampaknya membuat siswa merasa bersalah, rendah diri dan menarik diri. Jadi bisa anaknya menjadi down. Kemudian teman, guru bersikap ramah, rendah diri dan menarik diri, cenderung bersendaguro untuk menghangatkan suasana seperti tadi yang sudah ada di video ya. Dampaknya apa? Murid bisa bergantung pada satu orang guru. Jadi hanya saya mau sama Bu Elsa aja, Bu Elsa sama Bager gak pernah ngomelin misalnya gitu. Kemudian membuat siswa tidak mandiri karena tadi tergantung pada satu orang guru. Selanjutnya ya. Tadi sudah ya dampak selanjutnya. Sekarang pemantau nada bicara dan ekspresi datar, identitasnya berhasil. Pemantau tetap memantau saat siswa diberi sanksi. Jadi ketika Naren datang tadi diperbolehkan masuk ke kelas, tetapi setelahnya diberikan konsekuensi untuk menulis dan lain sebagainya ya. Kemudian dampaknya apa? Menghitung hadiah atau hukuman yang diberi tanpa melihat nilai kebajikan, tidak sepenuhnya mandiri. Kemudian yang manajer, suaranya netral, berhasil. Jadi berhasil membentuk seorang murid menjadi disiplin atas kesadarannya sendiri. Tercipta identitas positif atau bermakna, mengajukan pertanyaan, membantu siswa memecahkan masalah. Tadi mengajukan pertanyaan misal dengan bagaimana nanti kelanjutannya agar kamu tidak terlambat lagi. Apakah dengan memasang alarm atau dengan dibangunkan oleh orang tua atau kakaknya gitu ya. Kemudian membantu siswa memecahkan masalah, jadi mencarikan solusi bukan hanya memberikan hukuman. Kemudian dampaknya apa? Murid menjadi mandiri karena tadi ada solusi permasalahan yang dibuat oleh anak tersebut dengan dibantu oleh guru. Kemudian peserta didik memecahkan masalahnya sendiri. Tadi sudah ya. Kemudian kita lanjutkan. Nah ini ada beberapa kebutuhan dasar manusia. Di sini ada berapa ya Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia? Ada 5 ya. Yang pertama bertahan hidup. Bertahan hidup contohnya apa? Kebutuhan untuk bertahan hidup. Makan, sandang, pangan, papan, ya gitu. Kemudian apa lagi? Seks katanya, betul. Seks atau kebutuhan biologis itu juga salah satu kebutuhan untuk bertahan hidup karena akan adanya perkembangbiakan di sana ya, ada regenerasi keturunan itu juga untuk bertahan hidup, yaitu bertahan meneruskan keturunan. Pak Mul, tepuk tangan buat Pak Mul ya.
Untuk yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Itu kebutuhan psikologis ya. Kasih sayang dan rasa diterima. Kita seorang guru juga memerlukan kasih sayang dari teman-teman atau rekan sejawat, memerlukan dukungan dan lain sebagainya ya. Kemudian rasa diterima. Rasa diterima juga misalnya ada guru baru merasa tersisihkan, berarti harus kita rangkul. Jadi ada kebutuhan. Jadi bukan hanya anak-anak saja yang membutuhkan ini ya, tetapi Bapak Ibu guru semuanya juga mempunyai kebutuhan 5 dasar manusia ini. Kemudian yang ketiga ada penguasaan. Penguasaan itu nanti ada contohnya ya. Kemudian ada juga kebebasan. Kebebasan misalnya murid kalau di sekolah di kelas suka garang ibu bosan katanya gambar terus. Nah itu berarti dia membutuhkan suatu kebebasan. Boleh silakan gambar di luar misalnya seperti itu. Yang kelima ada kesenangan. Nah jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia ya Bu ya. Kita lanjut. Nah ini kebutuhan manusia mana yang ditunjukkan oleh murid berikut. Nih, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Nah mana? Siapa yang suka main kejar? Biasanya kelas 1 ya. Siapa guru yang di kelas 1 yang suka main kejar-kejaran? Ada? Gurunya sampai tidak kuat ya. Nah ini kira-kira kebutuhan apa yang ditunjukkan oleh anak-anak di nomor 1? Kesenangan, ya sudah ada kata kuncinya ya, senang. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru katanya. Kemudian yang kedua, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Berarti kebutuhan kasih sayang, betul. Yang ketiga, aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku katanya. Seperti ibu Ina, mengejar muridnya sampai ke belakang, berarti anaknya hebat, bisa main bola. Nah itu berarti kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh anak? Bebas. Tadi ada 5. Aku hebat kan? Berarti dia bisa menguasai penguasaan. Betul. Si anaknya bisa menguasai Bu Ina biar mengejar, disusul sampai ke belakang sekolah gitu. Kemudian yang keempat, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas Bu. Berarti apa kebutuhan apa yang kebebasan, iya. Jadi bosan belajar itu mulu. Jadi pengen sesuatu yang bervariasi. Kita lanjutkan sedikit lagi ya Bapak Ibu Guru. Nah ini dunia berkualitas. Saya ingin menanyakan ke Bapak Ibu Guru untuk pertanyaan yang ini satu persatu ya, boleh? Siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Siapa yang mau menjawabnya? Sama Pak Rus. Silakan. Ayah dan ibu. Alasannya kenapa Pak Rus? Karena kita lahir dari ibu dan ayah sebagai contoh di rumah. Ayah dan ibu sebagaimana dia mendidik kita di dalam rumah tangga dulu yang pertama, baru kembali ke sekolahnya. Tepuk tangan buat Pak Rus ya. Kata Pak Rus, yang paling penting dalam hidup Pak Rus adalah ayah ibunya karena sudah mendidik beliau dari kecil hingga dewasa sukses seperti sekarang ini ya. Tepuk tangan untuk Pak Rus. Untuk pertanyaan yang kedua, nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Coba Bu Rina. Nilai apa sih yang paling penting dalam hidup Rina? Yang kedua, nilai-nilai kebajikan. Seperti apa? Kebajikan. Disiplin ya tanggung jawab. Disiplin. Kenapa Bu Rina memilih disiplin dalam hidup? Yang menentukan kita ke depannya. Karena kata Burin disiplin dan tanggung jawab itu menentukan masa depan kita, betul ya Bapak Ibu Guru? Kemudian pertanyaan yang ketiga, kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan pada diri Anda? Nah, kalau kita menjadi orang yang ideal, perfeksionis, pengennya seperti apa sih nilai yang ada pada diri Anda? Boleh Bu Ina atau Bu Sri? Baik hati dan penyayang. Baik hati
hati dan penyayang, ditambah tidak sombong tidak? Ditambah dengan tidak sombong. Kata Pak Manulu apa Manulu? Tidak ya. Jadi baik hati dan penyayang, betul sekali ya. Baik hati tapi jangan sampai kita dimanfaatkan oleh orang lain karena kebaikan kita ya. Betul sekali. Selanjutnya, apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan? Boleh kalau pertanyaan ini saya ajukan kepada Bapak Kepala Sekolah ya. Pencapaiannya kan sudah luar biasa, paling tertinggi. Pencapaian yang sangat dibanggakan adalah sesuai dengan apa yang kita cita-citakan dapat terlaksana. Jadi apa yang dicita-citakan oleh Bapak? Yang kami cita-citakan dapat berguna bagi orang lain. Luar biasa sekali ya, dapat bermanfaat bagi orang lain. Ini adalah cita-cita tertinggi yang mungkin sangat sulit sekali. Luar biasa ya, karena kita juga bisa bermanfaat, kita bisa seperti ini karena jasa-jasa beliau Bapak Kepala Sekolah. Kami haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Bapak Kepala Sekolah kita. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa pekerjaan ideal bagi Anda? Ya, kita semua di sini sudah menjadi guru. Paling ya harusnya pekerjaan yang ideal itu adalah sebagai seorang guru. Tidak mungkin kita sudah menjadi seorang guru tetapi masih pengen menjadi Pak Polisi misalnya, tidak mungkin. Ya, jadi kita syukuri, kita nikmati dan kita jalani profesi kita sebagai seorang guru. Iya, mudah-mudahan berkah serta dapat menjadikan anak didik kita menjadi anak yang soleh-soleh, bermanfaat bagi dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian ceritakan bagian perjalanan hidup Anda, di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Boleh pertanyaan ini? Saya seajukan kepada Ibu Mimin ya. Pencapaian dalam perjalanan hidup saya secara pribadi mungkin menjadi seorang ibu dan menjadi seorang nenek yang sebentar lagi akan menjalani purna bakti. Itu saja puncak pencapaian perjalanan hidup saya, tidak berlebihan. Sudah itu Bu? Iya, jadi puncak perjalanan Bu Mimin adalah sebagai seorang ibu dan sebagai seorang nenek serta akan menjalani purna bakti beliau. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, kemudian keberkahan, insya Allah kebahagiaan dalam rumah tangga, menjadi seorang nenek dapat mengasuh incu-incunya nanti ketika sudah pensiun. Amin 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 ya Allah. Dan pertanyaan yang terakhir tadi ya Ibu, bentar. Nah ini, apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Satu pertanyaan Bu Haji Kokong. Terus saja. Yang paling bermakna dalam hidup saya adalah alhamdulillah kita masih diberi umur dan diberi kesehatan. Mudah-mudahan kita mempunyai umur yang berkah, segala apa yang dicita-citakan mudah-mudahan tercapai, dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Haji Kokong ya, tentang hidup yang bermakna bagi kita semua. Dan ini adalah yang terakhir tadi tentang segitiga restitusi ya Bu. Bapak, ini adalah slide dua terakhir. Tadi ada yang berkata kalau ini adalah sesuatu yang asing bagi kita, segitiga restitusi ya. Segitiga restitusi apa tadi ya, restitusi ya? Masih ingat tidak di depan?
Masih ada ya? Masih ingat? Master sama ya. Ya, seperti itu ya. Konstitusi itu adalah menciptakan kondisi kepada anak didik kita, kemudian memberikan solusi tentang permasalahan yang dihadapinya. Nah, segitiga restitusi ini ada 3 tahap. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu seperti apa sih? Tadi misalnya kita ketika sudah mengambil anak yang melakukan kesalahan, misalnya sudah menyampaikan kesalahannya, kita bilang, ya tidak apa-apa nak, kalian melakukan kesalahan, ibu juga pernah kok datang terlambat misalnya. Tapi itu bukan membenarkan perilakunya ya, tetapi untuk menstabilkan identitas dia agar dia tidak merasa takut sama kita, iya, tidak merasa takut seperti itu. Kemudian yang keduanya validasi tentang kebutuhan. Mengapa sih kamu melakukan hal seperti itu, atau mengapa sih kamu sampai terlambat? Ya, kita memvalidasi alasannya, menanyakan, jangan sampai langsung menghukum. Ibu tidak mau dengar alasan kamu, pokoknya kamu langsung lari 100 kali misalnya seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan tadi ya. Jadi sekarang keyakinan seperti apa nah yang kamu tidak patuhi atau yang kamu langgar gitu. Misalnya kan sudah membuat kesepakatan kelas, datang tepat waktu Bu, misal karena dia terlambat datang. Jadi terus bagaimana ke depannya agar kamu tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Jadi menanyakan biar anak mempunyai inisiatif ya, bertanggung jawab, punya atau dapat memecahkan solusi permasalahannya datang terlambat gitu. Jadi harus ditanyakan dari dirinya sendiri gitu. Kita hanya membantu mengarahkan saja. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini satu contoh video lagi yang terakhir tentang segitiga restitusi. Seperti apa sih harusnya kita menangani masalah anak yang bermasalah ya. Tadi kan posisi kontrol kita macam-macam. Siang Sarah. Ya Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hadir dari di sini? Kesel Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain? Pembina Pak. Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan yang lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena satu alasan tertentu kan? Iyalah, maksud saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar ya. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak bertindak hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah berusaha padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang perlu sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah kan? Ya saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil lebih jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu
Bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Nah itu ya Bapak Ibu, itu namanya proses segitiga restitusi. Jadi membangun kesadaran dari diri anak tersebut sendiri, bukan karena keinginan kita. Nah, saya sampaikan terima kasih banyak ya kepada Bapak Ibu guru hebat semuanya sudah menyimak sesi atau kegiatan diseminasi budaya positif kali ini. Terima kasih sebesar-besarnya. Tapi terakhir Bapak Ibu guru semuanya, nah tadi kan di depan ada pertanyaan kumatik ya, ada 4 pertanyaan yang Bapak Ibu guru semuanya tadi sepakat untuk setuju. Nah ini kalau berdasarkan yang sudah kita simak, bagaimana? Apakah ada perubahan dengan jawaban Bapak Ibu guru semuanya tentang pertanyaan yang ini tadi, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan murid atau tidak Bapak Ibu guru? Kalau berdasarkan tadi harusnya posisi kita sebagai apa? Apakah pembuku? Boleh atau tidak? Tidak boleh ya. Kemudian pemberian hadiah dan meningkatkan prestasi murid atau tidak? Kalau berdasarkan diseminasi budaya positif tadi, tidak harus kesadaran sendiri. Kemudian guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap murid yang bermasalah, ya atau harus dari solusi sendiri murid mencarinya. Harus dari kesadaran sendiri, tetapi guru hanya mengarahkan saja. Kemudian yang terakhir, guru berperan sebagai teman bagi siswa, boleh atau tidak? Tadi kalau berdasarkan yang tadi, boleh atau tidak? Tidak ya, tidak boleh. Jadi posisi yang terbaik sebagai 5 kontrol posisi guru tadi itu adalah posisi manajer. Ya, mudah-mudahan kita semuanya dapat menerapkan budaya positif di sekolah kita sehingga mewujudkan visi daripada sekolah kita ke depannya. Terima kasih atas semuanya. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator, Ibu Evi. Mangga, silakan. Ya, alhamdulillah. Terima kasih kepada Ibu Erni Puspita Pribawati SPD yang telah memaparkan diseminasi budaya positif yang begitu jelas, gamblang, tidak ngantuk, benar nggak? Kita temukan dong. Iya, alhamdulillah, terima kasih. Mudah dipahami, tapi kalau masih ada yang lupa-lupa, ya untung saja narasumbernya ada di sini ya. Jadi kita bisa nanti bertanya lagi jika belum ada yang dimengerti. Alhamdulillah dari awal sampai akhir acara selesai berjalan dengan lancar, dan kita tutup saja dengan supaya lebih afdol Ibu Haja untuk menutup acara ini dengan doa. Saya selaku pengatur waktu membawa acara, mohon maaf ya sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hawwin alaina fi sa'atil maut wa nahmina wal afwan wa hasan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Lina Karya,
mengajar di kelas 5B SDN 1 Sukaraja. Kemarin sudah mengikuti pemaparan diseminasi budaya positif yang dilaksanakan pada hari Senin. Alhamdulillah, saya secara pribadi mendapatkan ilmu-ilmu atau pemahaman baru yang bisa diterapkan di kelas untuk menghadapi siswa-siswa di kelas untuk meningkatkan kemajuan dan kedisiplinan pada setiap pembelajaran di kelas ataupun bisa diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Pada hakikatnya yang pertama kemarin saya mengikuti yang saya sudah paham itu salah satunya pemberian hukuman kepada peserta didik. Pada pikiran saya pada sebelumnya mungkin pemberian hukuman itu bisa diperlukan, bisa diterapkan kepada siswa atau peserta didik dalam kelas. Ternyata setelah mengikuti pemaparan kemarin, kita pada intinya tidak perlu menerapkan hukuman yang diberikan kepada peserta didik. Adapun yang harus kita terapkan sebagai guru di kelas yaitu sebagai manajer dan juga menerapkan program baru yaitu keyakinan kelas. Dengan keyakinan kelas itu akan menumbuhkan rasa disiplin peserta didik yang tumbuh dengan sendiri dari pribadinya masing-masing tanpa harus diberitahu, sehingga dengan penerapan keyakinan kelas itu akan bisa meningkatkan kedisiplinan yang tidak berasa tetapi tetap diterapkan. Juga bisa meningkatkan kedisiplinan tersebut untuk meningkatkan kemampuan-kemampuan pembelajaran yang ada di kelas ataupun bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf segala kekurangannya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Eti Nurhayati. Saya sebagai pendidik di SDN Sukaraja 1. Kemarin hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 saya mengikuti diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 11 yaitu Ibu Erni Puspita Pribawati SPD. Alhamdulillah pemaparannya cukup bagus dan sangat luar biasa, mudah dipahami. Alhamdulillah setelah saya mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang asalnya tidak tahu menjadi tahu. Sebelumnya saya menerapkan posisi kontrol guru itu sebagai teman karena saya beranggapan bahwa kalau saya dekat dengan anak, dengan murid itu akan mengikuti peraturan. Ternyata setelah saya mengikuti kegiatan budaya positif, saya jadi tahu bahwa posisi kontrol seorang guru yang ideal adalah manajer. Mudah-mudahan saya kedepannya bisa menerapkan hal tersebut. Demikian umpan balik dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elsa Noviani, guru kelas 4 di SD Negeri Sukaraja 1. Pada hari kemarin, saya mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Erni Puspita Pribawati SPD sebagai calon guru penggerak angkatan 11. Setelah saya mengikuti kegiatan kemarin, saya lebih paham dan mengetahui bahwa setiap anak mempunyai kebutuhannya masing-masing. Apabila kebutuhan anak tersebut tidak terpenuhi, maka anak tersebut akan berperilaku negatif. Saya sebagai seorang guru seharusnya tidak memberikan hukuman atau konsekuensi, tetapi saya harus melakukan segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi, saya sebagai seorang guru mengarahkan agar murid dapat menghadapi dan menyelesaikan masalahnya.
Demikian umpan balik yang dapat saya sampaikan. Semoga saya dapat menerapkannya di kelas yang saya ampu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ina Erlina SPD, guru kelas 1A SDN 1 Sukaraja 1. Setelah kemarin mengikuti desiminasi budaya positif yang dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2024. Alhamdulillah setelah mengikuti pemaparan dari calon guru penggerak angkatan ke-11 ya, yaitu Ibu Erni Puspita Pribawati SPD yang kemarin menjelaskan beberapa materi, di antaranya yaitu yang paling saya sangat menarik dan saya pahami yaitu tentang posisi kontrol guru. Mulanya saya berasosiasi posisi kontrol guru itu memilih teman. Ternyata setelah dipaparkan, dijelaskan oleh Bu Erni, ternyata jawabannya yang paling cocok, yang paling jelas untuk posisi kontrol guru adalah manajer ya. Selain materi posisi kontrol guru yang sangat menambah wawasan bagi saya, yaitu paparan materi yang lainnya seperti disiplin positif, kemudian budaya positif, motivasi perilaku manusia, hukuman, retribusi, dasar-dasar kebutuhan hidup, dan lain-lain. Itu semuanya sudah dipaparkan oleh Ibu Erni Puspita Pribawati. Alhamdulillah pemaparannya sangat dimengerti, sangat jelas, bisa dipahami oleh yang peserta yang mengikuti kemarin pemaparan desiminasi budaya positif. Hanya segitu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan sama Bu Erni bermanfaat bagi saya dan dilancarkan Bu Erni-nya dalam mengikuti CGF ya, angkatan ke-11. Mudah-mudahan bisa berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Semangat belajarnya? Kita tepuk semangat dulu satu kali ya. Satu kali tepuk semangat. Terima kasih untuk semangat kalian hari ini. Nah, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Ada yang tahu keyakinan kelas itu apa? Apa enggak? Apa keyakinan kelas itu? Oh, seperti apa? Peraturan? Ya, peraturan sekolah atau peraturan kelas. Tepuk tangan dulu buat Sapana. Jadi betul ya, keyakinan kelas itu seperti peraturan sekolah atau peraturan kelas yang sudah ada ditempel di sana. Tetapi hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas itu banyak menggunakan kata-kata yang negatif. Contohnya tidak boleh datang terlambat. Ya. Tetapi kalau keyakinan kelas kita menggunakan
sudah kalian buat, kemudian kalian bertanggung jawab. Selain itu juga dengan keyakinan kelak kalian akan melatih disiplin, sadar diri sendiri, nggak harus disuruh-suruh. Ya, sudah punya keyakinan kelas menjaga kebersihan, berarti kalian harus menjaga kebersihan dan sesuai jadwalnya. Nah, kalau sudah mengerti, ada pertanyaan tidak? Tidak. Sudah mengerti semuanya? Nah, satu orang nanti dapat satu kertas, ya. Satu anak menuliskan satu keyakinan saja. Misalnya, Savana pengennya kelasnya seperti apa dan membayangkan? Bersih. Berarti keyakinannya apa, Savana? Menjaga? Ya, tulis aja menjaga kebersihan. Gitu ya. Coba Raka, pengennya kelasnya seperti apa yang dibayangkan? Saling menghormati. Tulis saling menghormati. Ya, seperti itu ya. Sampai di sini mengerti ya? Bagikan satu persatu. Tulis dengan jelas ya. Setelah ditulis, nanti tempelkan di sini. Silakan ditempel yang rapi ya. Ke samping, kalau udah penuh ke bawah ya. Yang ada lemnya di belakang ya, yang buat tulis depannya. Ya, yang ada lemnya pokoknya di belakang. Yang ada lemnya silakan di belakang. Yang buat tulis di belakang. Betul, kalau ada lem di belakang. Kalau ada lem di belakang. Ya, dicek dulu. Ada lemnya di belakang. Kan bisa dipegang ya. Sudah semuanya ya? Nah, silakan sekarang ditulis. Masing-masing satu saja. Nah,
Sama ibu dipisahkan ya. Ini sama. Tidak boleh membuat keributan. Berarti menggunakan kalimat negatif. Ya, kita pisahkan. Datang tepat waktu sama. Menjaga kebersihan sudah ada. Datang tepat waktu sudah ada. Menjaga kebersihan sudah ada. Tidak boleh apa ini? Ya, ini saling menyayangi. Ya, betul. Kelas bersih sudah ada ya. Menjaga kebersihan. Jangan menjaga saling menghormati sesama teman.
yang tidak memakai apa tidak boleh apa? Berarti menjaga apa? Berarti boleh berkata lembut, berkata lembut, saling menghormati, kemudian menjaga ketertiban. Menjaga ketertiban berarti kan tidak membuat keributan di dalam dan di luar kelas. Nah ini boleh diambil ya. Maka tolong dituliskan yang menjadi kalimat yang positif. Kita sudah mendapatkan 5 keyakinan kelas. Berarti keyakinan kelas ini sudah menjadi kesepakatan kita semua. Hadir? Hadir? Ya? Silakan bersalukan. Ada berapa keyakinan kelasnya? Ada berapa? 5. Datang ke sekolah tepat waktu. Yang ketiganya saling menyayangi. Yang keempatnya saling menghormati sesama teman. Dan yang kelimanya menjaga ketertiban kelas. Sampai di sini setuju? Setuju tidak? Kembali lagi ibu tanya, kalian setuju dengan keyakinan kelas ini? Setuju, berarti mulai hari ini sampai seterusnya di kelas 2 keyakinan kelas ini harus kita jalankan. Ya, menjaga kebersihan berarti kalian punya sesuai jadwalnya. Saling menyayangi berarti harus bertemu dengan teman. Kemudian menjaga ketertiban. Kalau sedang belajar diperhatikan. Ya. Kemudian saling menghormati sesama teman. Juga harus saling lembut, berkata lembut. Ya, seperti itu. Ayo kita setujui keyakinan kelas ini. Kemudian setelah ini ditandatangani, ya. Kalian tanda tangan di sini. Satu persatu tanda tangan untuk keyakinan kelas karena kalian sudah setuju. Kalau ada yang tidak meyakininya berarti ada konsekuensinya. Sampai di sini mengerti? Boleh dari depan dulu, Kendra, sini Kendra.
Saya dari kelas 2B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sapana Humaira Indrayana dari kelas 2B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatir Al-Jabar. Saya dari kelas 2B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emrah Putra dari kelas 2B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal dari kelas 2B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelas 2B. Bagaimana perasaanmu setelah membuat keyakinan kelas? Seru sekali, bahagia, sangat senang, senang sekali. Lalu, sangat senang. Apakah menurutmu pembuatan keyakinan kelas itu penting dilakukan? Iya, sangat penting. Iya, penting sekali. Sangat penting. Sangat penting. Penting sekali. Sangat penting. Menurutmu, mengapa pembuatan keyakinan kelas itu sangat penting dilakukan? Supaya kita berdisiplin, supaya kelas kita aman dan nyaman. Kita lebih baik lagi. Belajar disiplin, agar kita tanggung jawab. Agar kita saling menghormati dan sikap kita lebih baik.